Selamat berjumpa pada pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Pada bangun ruang sisi lengkung ada 3 materi yaitu tabung, kerucut, dan bola. Untuk SMP kelas 9. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang tabung. Sebelum kita bahas ke materi, saya akan sampaikan dulu sebuah soal yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume tabung. Ini adalah sebuah tabung yang berisi air dan ketinggian air setengahnya. Kemudian jika volume air dalam drum adalah 98,56 liter, tentukan ketinggian air dalam drum tersebut. Untuk yang kedua, sebuah drum ada 2 buah. Ini 2 buah drum akan dicat seluruh permukaannya, bagian luarnya. Jika tingginya 1,25 meter dan jari-jari 20 cm, hitunglah biaya yang diperlukan untuk mengecat tabung itu jika biaya per meter persegi Rp25.000. Nah, di sini kita akan menggunakan yaitu luas permukaan tabung. Nah, kita akan pelajari dulu tentang luas permukaan dan volume tabung berikut ini. Luas permukaan tabung. Sebuah tabung itu terdiri dari alas dan tutup dan juga bagian selimut tabung, di sampingnya selimut tabung. Apabila kita buat jaring-jaringnya, jaring-jaring tabung, maka alasnya ini berbentuk lingkaran seperti ini, dan tutup tabung juga berbentuk lingkaran, kemudian selimut tabung berbentuk persegi panjang. Persegi panjang, tingginya adalah T, ya, T, dan kemudian panjang dari selimut tabung ini adalah sama dengan keliling dari lingkaran ini, ya. Sehingga bentuknya jaring-jaring tabung ini adalah lingkaran, 2 buah lingkaran, dan 1 buah persegi panjang. Nah, luas permukaan tabung tentunya adalah luas alas ditambah luas selimut yang berbentuk persegi panjang dan luas lingkaran bagian tutupnya. Kemudian kita akan coba menemukan rumusnya. Luas permukaan tabung, tadi luas alas tambah luas selimut tabung dan luas tutupnya. Luas alasnya karena berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah πr kuadrat. Luas tutupnya juga lingkaran yang sama, yang kongruen, lingkar atas dengan bawah itu kongruen, jadi sama-sama πr kuadrat dengan ukuran yang sama. Kemudian untuk selimut tabungnya, tadi sudah dijelaskan bahwa panjang dari selimut tabung ini adalah sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2πr dan tingginya ini adalah T. Jadi luasnya panjang kali lebar, persegi panjangnya 2πr kali T, 2πrt. Sehingga luas permukaan tabung adalah 2 lingkaran, jadi πr kuadrat tambah πr kuadrat sama dengan 2πr kuadrat, ditambah luas dari selimut tabung adalah 2πrt. Sehingga luas permukaan tabung 2πr kurung r tambah t, di mana pi adalah 22/7 atau 3,14 dan r-nya radius atau jari-jari lingkaran dan t adalah tingginya. Kita lanjutkan, kita akan bahas soal yang disampaikan tadi. Ada 2 buah tabung akan dicat, ya. Berarti kita akan mencari luas permukaan tabung, ya. Diketahui tinggi tabung dan jari-jari tabung. Hitunglah biaya yang diperlukan jika setiap meter persegi pengecatan sebesar Rp25.000. Kita tulis dulu, dari sini kita akan tahu bahwa apa yang diketahui dari soal ini. Kita tentukan dulu yang diketahui adalah tinggi tabung dan jari-jari tabung. Setelah itu, apa yang ditanyakan, ya? 3 hal yang diketahui yaitu tinggi tabung, jari-jari tabung, dan biaya per meter persegi untuk pengecatan itu. Dari yang diketahui, kemudian kita tentukan apa yang menjadi pertanyaan. Yang ditanyakan adalah biaya seluruhnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus. Rumus apa yang akan kita gunakan? Tentunya adalah luas permukaan tabung. Ya. Sekarang kita coba selesaikan. Jari-jarinya 20 cm, tingginya 1,25 meter, kita jadikan cm, jadi 125 cm dikalikan 100, ya, dan biayanya adalah 25.000 per meter persegi dan jumlah drumnya 2. Dan ini adalah yang diketahui. Setelah yang diketahui, maka yang ditanya adalah total biayanya. Maka jawabnya adalah kita cari dulu luas permukaan tabung. Tadi luas permukaan tabung adalah
2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Maka 2 kali pi-nya kita pakai 3,14 karena di sini bukan kelipatan 7 ya, jadi kita pakai 3,14 kali R-nya 20 kali 20 lagi ditambah 2 kali pi kali R-nya 20 kali tingginya 125. Sehingga jumlahnya adalah 18.212 cm persegi. Nah, di sini luas karena di situ ada 2 tabung, maka kita kalikan 2 ya. Yaitu ada 36.424 cm persegi. Nah, di sini yang diketahui adalah biaya per meter persegi, maka kita ubah dulu menjadi meter persegi luasnya. Kalau menjadi meter persegi, maka kita bagikan dengan 10.000. Ya, kita bagi per 10.000 sehingga kita peroleh luasnya adalah 3,6424 meter persegi. Berapa total biayanya? Tinggal kita kalikan. Itu kita kalikan 25.000 sehingga menjadi 91.060 rupiah. Jadi sekali lagi yang pertama yang kita amati dari sebuah soal adalah kita harus tahu dulu apa yang diketahui, yang ditanyakan. Nah, dari yang diketahui tadi kita hubungkan apa ya rumus yang akan kita pakai, yaitu menggunakan luas permukaan tabung. Kita selesaikan, kemudian kita buat kesimpulannya untuk menjawab pertanyaan tadi. Berikutnya kita akan bahas tentang volume tabung. Volume itu artinya isi ya. Volume itu sama. Sekarang kita perhatikan sebuah silinder atau tabung. Ini diameter ya. Jadi kalau dari ujung sini ke ujung sini melewati titik tengah ya. Dari ujung sebuah titik pada lingkaran ke ujung yang lain yang melewati titik tengah lingkaran itu dinamakan diameter. Kalau setengahnya diameter itu adalah jari-jari ya. Ini jari-jari disebut juga radius dan ini adalah tinggi. Volumenya adalah luas alas kali tinggi. Kalau pada lingkaran itu pi R kuadrat, jadi pi kali radius kali pi kali R kuadrat kali tinggi. Jadi pi R kuadrat kali T. Itulah volume tabung. Nah, atau kita perjelas seperti ini, volume tabung, volume pi R kuadrat kali T. Ya, jadi luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka pi R kuadrat kalikan T tinggi. Di mana pi-nya adalah 22/7 atau 3,14, kemudian R-nya jari-jari lingkaran, dan T-nya adalah tinggi tabung. Nah, selanjutnya kita akan ke soal yang Ibu sampaikan tadi. Nah, ini ya, sebuah tabung diletakkan secara horizontal, setengah bagian drum berisi air. Jika volume air 98,56 liter, tentukan ketinggian air dalam drum tersebut. Nah, di sini karena diletakkan secara horizontal, maka tinggi tabungnya menjadi bagian yang panjang ini. Tinggi tabungnya ini, kemudian tinggi air karena ini setengah tabung berarti setengah dari diameter, berarti sama dengan jari-jari. Ya. Maka kita tentukan dulu apa yang diketahui untuk menyelesaikan soalnya. Ya, kita tuliskan dulu yang diketahui adalah bahwa setengah volumenya tadi adalah 98,56 liter. Nah, untuk 1 liternya itu adalah 1000 cm3, maka kita kalikan 1000, jadi 98.560 cm3 ya. Tingginya adalah 80 cm. Ini yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan, berapakah R? Berapakah tinggi air? Berarti berapakah R ya? Kita hitung setengah V, jadi setengah volume tabung tadi adalah setengah kali pi R kuadrat, maka kita substitusikan nilainya. Ini 98.560, ini sudah diubah dalam cm3, setengah, kemudian pi-nya 22/7, R-nya itu R kuadrat kali T-nya 80, R-nya yang kita cari ya. Maka kita hitung, dipindahkan ke atas ya, 2 kali 27, kemudian 80-nya ke bawah dan dua-duanya, maka kita peroleh R kuadrat 784 dan jari-jarinya maka akarnya yaitu akar dari 784 adalah 28 cm. Jadi ketinggian air dalam drum itu adalah 28 cm. Ya, jadi karena ketinggian air ini sama dengan setengah dari tabung yang diletakkan secara horizontal, berarti ketinggian air adalah sama dengan R. Oke. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya untuk menyelesaikan soal? Langkah-langkahnya itu ini termasuk dalam indikator literasi matematika, yaitu ada 4. Oke, yang pertama
merumuskan masalah nyata dalam pemecahan masalah. Di sini menyangkut bagaimana tadi mengetahui apa yang diketahui dari soal itu, apa yang ditanyakan, dan kemudian mencoba langkah menjawabnya. Yang kedua, menggunakan matematika dalam pemecahan menggunakan matematika dalam pemecahan masalah. Di sini adalah mencari rumus yang digunakan, ya, termasuk menggunakan model matematika, ya, termasuk dalam perhitungannya. Kemudian yang ketiga, menafsirkan solusi dalam pemecahan masalah. Jadi yang dijawab nanti harus sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kemudian yang keempat, mengevaluasi solusi dalam memecahkan masalah. Jadi dievaluasi lagi apakah sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan, apa yang diketahui, dan rumus-rumus yang digunakan serta cara untuk menjawab permasalahan itu. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Sampai berjumpa lagi dan semoga paham dengan materi ini. Selamat belajar.